havaya inanıyor. Annene babana hürmet edeceksinler. Ümeyeceksinler. Setelah mendengar ucapan ayahnya, Hezral meninggalkan ayahnya. Kaçma Theodor, kaçma. Ayahnya pun berteriak memanggil Theodor, lalu berkata, "Jangan pergi Theodor, negara Israel bukanlah negara yang dijanjikan oleh Tuhan. Devleti Tanrı'nın vaadi değildir. Di Istana Yildiz, Sultan Abdulhamid terlihat akan bekerja di dalam ruangannya. Tidak lama, Tahsin Pasha lalu masuk. Sultanım. Jadi Tahsin Pasha ini adalah penasehat dari Sultan Abdulhamid. Dinliyorum paşa. Tahsin pun melaporkan bahwa perusahaan Inggris telah mengirimkan telegraf mengenai kereta api. Seperti yang kamu perintahkan, mereka siap untuk menawar. Telegraf ini harus ditandatangani dan dikirim ke perusahaan Inggris dengan pos pagi ini. Mesele İngiliz şirketine gönderilmesi gerekiyor. Tahsin Paşa. Sultan pun berkata, pikirkan hal ini Tahsin Pasha. Seorang muslim menaiki kereta api di Sarajevo untuk melewati Istanbul menuju Mekah dan Madinah dengan kereta dorong dan memenuhi salah satu dari 5 rukun haji sebagai seorang peziarah. Jarak yang ditempuh dengan kuda dalam waktu 6 bulan akan ditempuh dalam waktu seminggu. Ini adalah impianku. Semoga negeri muslim ini menjadi surga bagi mereka. Atla 6 ayda gidilen yol bir haftada bitecek. İşte benim rüyam bu. Bismillah. Sultan pun kemudian menandatangani surat itu. Keesokan paginya, seorang wanita berbicara kepada seorang pelayan. "Kamu pasti masih baru di sini. Piring itu tidak perlu." Sultan tidak suka menghambur-hamburkan uang. "Ambil saja." Aku bilang, "Ambil itu." Wanita pelayan pun membawa piring itu. Kaldır hadi. Di sana, Bidar Kadin dan putrinya sedang menunggu kedatangan Sultan. Mungkin teman-teman bertanya kenapa menjadi Kadin dan bukan Sultan. Jadi, kalau dulu, pada masa Sultan Sulaiman, abad ke-16, dan beberapa Sultan sesudahnya, istri-istri kesayangan biasanya diberi gelar Haseki Sultan, dan Ibu Sultan diberi dengan gelar Valide Sultan. Tapi, pada abad ke-19 terjadi pergeseran gelar. Gelar Sultan mulai dikhususkan untuk anggota keluarga kerajaan perempuan atau putri dan saudara perempuan dari Sultan, bukan lagi untuk istri-istri Sultan. Karena itulah gelar Kadin lebih sering digunakan pada zaman Abdulhamid II. Tidak lama Sultan pun tiba di sana. Devletiniz daim olsun sultanım. Günaydın babacığım. Güzel kızım. Karena tidak adanya Abdul Qadir di sana, Sultan pun bertanya, apakah Abdul Qadir tidak berada di sini? Tiba-tiba Pangeran Abdul Qadir pun tiba dan berbicara. Babacığım yine bir gazetenin saraya alınmasını Allah aşkına ne ziyanı vardı bu meşveretin? Ayah, aku melihat kamu telah melarang koran lain di istana ini. Memangnya apa bahaya yang bisa ditimbulkan oleh hal itu bagimu? Abdul pun segera makan setelah mengatakan hal itu. Melihat hal itu, ibunya lalu berbicara, "Putraku, kamu harusnya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Tuhan." Akhirnya, Kadir pun berdoa. Oğlum bir bismillah deseydin. Bismillah. Bidar kemudian bertanya, "Apakah kamu tahu siapa di balik koran itu pangeranku?" Kadir pun menjawab, "Aku tidak perlu mengetahuinya, Ibu. Aku hanya mengira jika mereka adalah orang-orang yang tidak setuju dengan pendapat dari Sultan kita." Hünkârımızda aynı fikirde olmayan insanlardır. Abdülkadir. Ah benim asi ruhlu evladım. Mendengar ucapan putranya, Sultan pun berbicara, "Oh putra pemberontakku, ini bukan mengenai kritikan mereka padaku secara pribadi. Ini mengenai perkataan mereka terhadap negara kita,
tentang kekuasaan khalifah kita. Berikan padaku koran itu. Kadir pun memberikan koran itu. Ver. Sultan Abdul pun membaca dan lalu berbicara. Lihatlah, di sini ditulis bahwa di sana tidak ada lagi kekuasaan dari khalifah. Tidak ada lagi kekuatan. Orang Muslim di India telah merdeka. Mereka bebas mempraktekkan agama mereka di bawah kendali kerajaan Inggris. Dan di dalam juga ada fotonya. Rahat dinlerini yaşayabilmektedir. Burada da fotoğrafı var. Bilgisiz bir Müslüman bile Bahkan umat Muslim yang bodoh saja tahu bahwa kamu tidak dapat beribadah di dalam masjid dengan mengenakan sepatu. Aku tidak akan membiarkan mereka mempermainkan pikiran orang-orang dengan foto palsu ini. sahte fotoğraflarla milletin aklıyla oynamalarına izin vermem. Di kediaman Seniha, Mahmud Pasha dan putranya bernama Sultan Jade Mehmet Sebatin sedang menikmati sarapan sambil membaca koran. Mahmud kemudian berbicara, apakah kamu sudah melihat artikel di koran ini Sebatin? Sebatin pun menjawab, yang mana? Mahmud berkata, yang tentang orang Inggris. Mereka telah membangun masjid di India. Sebatin pun menjawab, ya, mereka telah diberikan kebebasan untuk menjalankan agama mereka, dan pastilah Abdul Hamid tidak akan menyukai akan hal ini. Mahmud Pasha kemudian menjawab, tentu saja dia tidak akan suka. Dia berpikir bahwa hanya khalifah lah yang bisa membangun masjid untuk orang-orang. Kalau tidak, dia tidak bisa menunjukkan tatanan kekhalifahan. Yoksa nerede kaldı hilafetin nizam? Boş, boş. Sebatin pun menjawab, semuanya omong kosong. Inilah saatnya melihat seluruh dunia sebagai rumah bagi semua orang dan menjadi satu. Namun kita terjebak untuk terus mengikuti keluarga khalifah dan kesultanan. Halifedir. Yok sultandır. Elin peşine. O ailenin Tiba-tiba Seniha masuk dan berkata, memangnya apa yang salah dengan keluarga Sebatin? nesi varmış acaba Sebahattin? Sebahattin öyle söylemek istemedi sultan. Dengan segera, Mahmud pun menjawab, Sebatin tidak bermaksud demikian sultanku. Dinasti Ottoman akan tetap baik-baik saja. Leluhurmu telah memerintah di sini selama 6 abad. Dan kakakmu, Abdul Hamid Han, adalah seorang jenius yang tidak ada tandingannya di bumi. Sebatin tidak memiliki maksud lain. Bukankah begitu, Sebatin? Öyle demek istemedi. Mami, kızma ama. Sebatin pun menjawab, Mami, jangan marah. Apakah aku pernah berbicara seperti itu tentang keluarga kita? Bukankah aku juga adalah anggota keluarga? Mami de ne oğlum? Nereden çıktı bu şimdi? Seniha pun bertanya, apa itu Mami? Dari mana itu berasal? Panggil aku dengan aneh, sebutan dalam bahasa Turki, bukan Mami. Mami'ymiş. Anneciğim,